Buareng lata mbek Uzza ku dipisoi, nak pangeranku jancuk, pangeran jancuk juga. Akhirnya pangeran terus padha Muhammad. Mas kandhane sahabatan yo misoi pangeran diwangsi wah. Jadi bentangan terbiasa. Jadi kata siapa Quran ndak bahas peradaban dunia dia bahkan zaman itu dunia ora iso dihindari, tetep ono konstelasi politik global. Wis kunane iku. Makanya sampai sekarang ya tapi ya dunia saiki wis golek istilah. Gelem ra gelem kula bejenengan istilah. Nah istilah mesti terus dadi tukaran. Nah sing ora ikhlas, nah sing ikhlas wis biasa. Saya punya teman dan saya ya baca beberapa jurnal. Yusuf Qaradawi itu kan kalian semua kenal kan ulama top di Mesir yang ngarang Bibus. Zakat kan banyak ulama Indonesia yang merujuk siapa? Yusuf Qaradawi. Dan beliau ya sudah nyuwun sewu kerso di UNICEF. Kerso jadi bagian dari PBB untuk kemanusiaan untuk apa? Singkat cerita, karena dia ulama internasional pernah datang ke Vatikan. Yusuf Qaradawi di Indonesia mungkin diwakili Pak Hasim dulu, mungkin Bin Samsudin, banyak datang ke Vatikan. Singkat cerita, karena di Vatikan itu kan terkenal country and country, negara dalam negara. Singkat cerita, ekspatriat orang Islam yang di Vatikan itu banyak. Singkat cerita, Yusuf Qaradawi itu usul. Karena di sini banyak ekspatriat Muslim, boyo Vatikan itu mengesahkan bikin masjid. Ya Vatikan baik, ya gak apa-apa bikin masjid, gak dibikinkan masjid. Singkat cerita suatu saat, karena Qatar itu negara minyak, ekspatriat non muslim banyak sebagai ahli minyak. Suwe-suwe pas dolan dijalui nang ngono ya Qatar itu dono gereja. Ulama sing ngolehno duwe gereja. Ora ngolehno diutang jasa Vatikan nomo. Lalu wong merasa kecangkeman, jadi ulama itu repot. PBNU ya pernah ngalami hal sama. PBNU pernah main ke Qom itu ibu kota apa? Iran. Itu di sana ternyata Qom itu banyak tempat ibadah non Muslim, karena di sana juga ada Kristen apa orang. Yang nggak ada itu apa? Hanya masjid Ahli Sunnah wal Jamaah, karena sana pusatnya apa? Syiah. Atas nama peradaban dunia sebetulnya PBNU minta mau dituruti nggak apa-apa. Kalau ada usul di sini ada masjid Ahli Sunnah nggak apa-apa. Karena di situ ada makamnya Imam Ghazali itu ya di Iran terus. Ya tapi terus dipikir-pikir, kok nang jalur masjid Syiah di Jakarta. Jadi orang-orang yang bingung kok kayak ulama. Perkarane yo. Mesti di waktu gale wong Jawa iku ora pati wani kereng mbek non muslim ning Jawa. Watire wong Islam minoritas ning Papua dikuyok. Yo mergo balane ning Jawa minoritas dikuyok. Lah wong mikir kan mikir hukum timbal balik. Lah tapi wali kowe ora mikir selang terus. Iki mau cerita orang risik biasa wae. Jadi ulama itu yuri. Makanya ana ayat wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah wa fayasubbuha aduwa min ghairi. Jadi sahabat itu nyara-nyarani dadi sahabat. Jancuk lata jancuk Uzza. Oleh muni yo jancuk terang misal muni jancuk. Kesunatane misal yo muni jancuk. Buareng lata mbek Uzza ku dipisoi. Nak pangeranku jancuk, pangeran jancuk juga. Akhirnya pangeran terus padha Muhammad. Mas kandhane sahabatan yo misoi pangeran diwangsi wah. Lah iku disebut wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbuha aduwam bil ghairi ilm. Dia jogeman misoi pangerane mereka. Kalau sing dipisoi kok. Ya karena ini dunia pasti ada hukum timbal. Dan itu juga yang dipikir ulama. Makanya kenapa kita diajarkan wa qulu linnasi apa? Husna. Asal masih manusia, kamu harus muamalah secara baik. Karena kita butuh, coba misalnya, kamu di Jawa mayoritas, kamu di sini mayoritas. Tapi saudara kita yang kerja di Korea banyak. Saudara kita yang kerja di mayoritas kafir banyak. Jangan-jangan keangkuhan kita di sini menjadikan saudara kita yang minoritas di sana digoli. Terus jangan-jangan tenggelam ning Jawa mergo balane akeh. Nyatane kamu yang sama tak dapat Papua ngenara kendel, ngono sopan santun. Mergo kalah napa? Kalah napa? Mayoritas. Nah ngono kendel mergo kendel tenan apa ora perhitungan.
Nah ini masalah-masalah yang zaman Quran wis dibahas. Sehingga zaman itu geopolitik Nabi luwih milih nak sing kuwasa itu napa? Tapi orang membenarkan loh, ini kan cerita siasat, cerita politik untuk menyikapi dunia. Jadi ini bukan urusan membenarkan dan menyalahkan. Paham ya? Kalau menyalahkan dan membenarkan tentu tetap inna dina inda wahil. Tapi ini masalah geopolitik. Secara geopolitik Nabi itu lebih nyaman kalau yang kuasa itu orang Nasrani. Itu yang disebut di surat Rum, khulifatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di waladihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'min. Jadi di hari kemenangan Romawi mengalahkan Persia atau ahli kitab menguasai lagi mengalahkan ateisme apa? Nggih ateisme yafrahul mu'min. Wong mukmin melok senang. Mergo kemenangan semitik ngalah non semitik. Meskipun semitik yang menang itu bukan semitik Islam kan? Tapi ono lumayan. Ono apa? Ono lumayan. Ya, tapi ya ora jelimet ngaji ngono cara wong ra seneng mikir ora seneng. Pokoke senenge teko ngaji swarga, sedusane akeh lah kabeh sepuro. Delok kiai ra sinau lah ibadah. Pokoke ora modal-modal iso menang. Aku ora kelakuanmu iku ora. Wiridan ra eling pangeran tak ditampa. Ngantuk lah ditampa. Pokoke ana sing ora ngantuk kesan. Nah kula niku eman ya. Kita mau tidak mau itu pasti bersinggungan dengan komunitas non muslim. Kamu di mana saja pasti bersinggungan komunitas non muslim. Coba misalnya kasus Rohingya. Andai kan yang teriak Rohingya hanya Indonesia saja, pasti gak didengar dunia. Tapi karena yang teriak semua ASEAN, semua Asia, maka yang terkucilkan. Palestina juga gitu. Andai kan yang bela Palestina hanya Arab itu ya menang total Israel, tapi yang teriak bela Yerusalem itu Eropa. Sehingga ya mikir karena kekuatannya besar Eropa. Meskipun ya tetap dipakai mainan pun, tapi ya lumayan. Coba kalau yang bela Palestina hanya orang apa? Islam. Karena Eropa juga nggak ingin kalau Bethlehem dikuasai Israel. Karena bagi mereka Bethlehem itu kota apa? Jadi Allah sudah begitu bikin dunia walau la taqwahin nasa fa'dhum bibadil lafasadatil ardu. Andai kan manusia ada saling gontok-gontokan malah dunia rusak. Ya mertongol terus rukunan bareng, rukunane manusia mesti bela barang sing batil jenenge manusia. Mesti milih sing enak. Misalnya terus rukunan mengko ora usah Mekah, ora usah Madinah, ora usah kota suci, wis pokoke urip iku ngene wae. Ya cocok. Wah itu utuh agama matur. Sak ngono ngene wae, ben damai Yerusalem ora usah Masjid Aqsa, ya ora usah tembok ratapan, ya ora usah Bethlehem, ora usah Bethesda, pokoke ora usah agama. Ya ngono ae ora usah ngono-ngono. Yo bar donya apa? Bar melane gontok-gontokane manusia itu banyak mengandung hikmah. Mergo nanti orang akan mencari Tuhannya. Tanpa itu tidak bisa. Mesti kok kesepakatannya kok alal batin. Itu disebut walawita bal haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu napa waman. Kalau kebenaran itu anut hawa nafsu itu dunia itu rusak. Makanya terus Allah gawe dunia ya wis ngene iki, ada geopolitik, ada gesekan-gesekan antarane kekuatan apa? Dunia. Iku mesti. Mun kula terus niki pun mengke disinaoni piyambak-piyambak dan surat Rum masalah apa? Hulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di waladihim saya fi bid'in apa? Sini billahil amru min qablu wa min ba'du wa yauma idzi yafrahul. Itu cara ulama. Tapi nanti misalnya ada istilah baru yang geopolitik itu rubah, tetap ulama mazhabnya gak rubah. Kalau sama-sama tidak punya pilihan, lebih baik kancanan wong sing ijek semistik timbang bomo. Itu mesti tak jamin fatwa itu tidak rubah ila yaumil qiyamah. Sebab itu dulu ketika bikin Pancasila, partai-partai Islam termasuk Masyumi, ada Pak Nasir, ada Kiai Alim itu masih bisa menerima Parkindo, tapi tidak menerima komunis. Karena komunis itu lebih ngeri dalam tatanan peradaban dunia. Saya kira kamu pernah dengar nggak kondom tiga masih dibikin aksesoris
perempuan. Kalau di Cina, eman terus ondo muake tertekan. Mungkin kalau kurang ono halal orang. Saya punya teman pernah penelitian di Cina itu, dia itu kan orang Jawa ya. Jadi kalau tanya di sini ada daging babi, supaya dijawab nggak ada atau ada. Ternyata enggak. Oh kebetulan sedang habis, adanya anjing. Waduh. Sehingga dia pas sekolah di Cina gondok ke Indonesia. Godok-godok diri. Kok boleh makanan halal itu susah. Maksudnya di sana ya ada Muslim, tapi tidak imbang dengan sejarahnya. Wong zaman sahabat kok perkembangannya hanya gitu-gitu. Islam Indonesia penanggalan yang gampang zaman Wali Songo. Saiki wis mayori. Saiki misalnya Wali Songo mbok gawe abad 15, enggak lagi biru. 500 tahun. Gitu? Wali Songo itu abad 15 berarti lagi ini 400 tahun, 500 tahun. Nak mbok gawe cita ning Aceh dari ana Syekh Yusuf Baros murid Sayyidina Ali, berarti 1400 tahun wis rapo. Tetep nyatane dadi mayoritas. Cina ya zaman sahabat, ora tau dadi mayor. India masih seneng nyanyi tarian perut itu ono Islam ya mayoritas. Sampai kepengen negara Islam jadi Pakistan, jadi Bang. Ada sampai sekarang Kashmir yang minta pisah dari India. Cina zaman sahabat nganti saiki ora iso mayoritas. Mergo yo Allah yo asing, Musa yo asing, Isa yo asing, swarga yo asing, neraka yo. Tapi nek kowe gak wani Italia, kowe nek iman kudu Firdaus, paradiso. Yo paradisomu, paradisiku kan. Firdaus, paradisa. Terus wong Islam darani yo Firdaus, paradis, wong kono darani. Napa? Ya paham Firdaus, paradiso itu maknanya swarga napa? Jadi cari kemiripan itu saja. Sampeyan delok tengene mujid itu sing aran ora Islam. Isa itu dilebokno bab ya. Mergo cara dekne Isa mlebune bab Yesus. Wong Islam golek Isa ning bapake. Nek mujid yo fair. Isa nabiyun indal muslimin. Bareng bab Yesus ilahun indal. Wah, mate nopo. Nek bapake yo ana Isa tapi disebut nabiyun indal Islam. Nek bab ya ana Yesus. Padahal Isa ben Yesus wonge padha tali. Jadi mujid itu sing aran ora pati Islam, jadi luwes maklum ora pati. Tapi kiai-kiai itu nganggo mujid, berkode ini fair. Misalnya Muhammad, dua nabiyun indal muslimin, terus lahirnya Mekah, ya fair. Misalnya Musa itu terang, no, nabiyul Yahudi. Nah tapi misalnya komunis, Isa, man dua, Isa itu sopo, Musa itu. Wes ora penting kabeh, pangeran ora penting, mulai tokoh tambah ora penting. Terus kowe gak wani komunis, terus piye ngamitine ku piye? Susah kan? Oh susah kan. Nah itu sing dadekno dari kitab Fathul Bari, kenapa Quran ndak pernah kritik ateisme sama napa niki? Islam. Bahasa Arab itu al-mu'attilah, eling napa? Al-mu'attilah. Karena wis gak dianggap manusia. Maksudnya pendapat itu saja kok pendapat itu. Wong kok ngono. Jadi, ya pokoknya ngono, pokoknya akan diterangno. Itu sehingga polemik Quran mau kalian Yahudi, kalian apa? Nasrani. Piye ana imbang, Pun kula terusno. Wa huwa khairur raziqin. Wa yauma nahsyuruhum jami'a. Wa Quran ini ngasira Muhammad yauma nahsyuruhum. Ing dalam dinane giring ingsun gum ing ala dina kafaru jami'an halis kabehane ayil musyrikina tegese wong-wong musyrik. Semana kulo mengkono matur ingsun lil malaikat marang malaikat. Aha ulai ana to mereka semua iya kum ing sira kabeh kita dikilam jatan kelarane panjang loro iya aha ulai iya kum. Wa dari lan jati sing pertama ini aya iya kum wa iskal jalan gugur rahim zaula. Kanu ana sapa ngake ya buduna nyembah sapa ngake. Kalau padha ngucap sapa alladzina kafaru. Kalau padha ngucap sapa malaikat. Kalau padha matur sapa para malaikat. Subhanaka kan suci panjenengan tanjian kelan bersih nolak kamaring panjenengan anis syariki sanging mitraan. Antau te panjenengan waliuna itu kekasih kita min dunihim tanpa mereka sing kafir. Elamu ala tatek serana hubungan kekasih wujud benana antarane kita wa benagum lan antarane tiang-tiang kafir min jihatina saking sisi kita.
Balkanu balik ana sapa ngake lil inti kalu ya budune nyembah sapa ngake aljinna ing jin. Aisyadina tegese nyembah ing pira-pira setan. Jadi maknane jin itu kadang napa? Setan. Ya tenan kula terangno jin iki. Ini kalau tak cerita ilmu lugat. Quran atau bahasa Arab semua itu mesti kalau ada nama itu merujuk makna atau sudah menjadi nama. Tapi kalaupun sudah menjadi nama itu tetap asal usulnya merujuk makna. Eling-eling. Misalnya Islam itu maknanya dari kata salam. Salam itu artinya apa? Damai. Jika tetap kecenderungannya Islam itu ngajak damai. Misalnya jin. Jin itu sesuatu yang nggak bisa dilihat. Malam hari itu istilahnya Quran ya falamma janna alaihil lail. Ketika malam sudah gelap. Jadi kosakata jin itu ya jim non non. Tasbih itu jim non non. Orang yang akalnya enggak normal jenis majnun. Mereka akalnya ketutupan. Bayi yang masih di kandungan namanya janin karena ada kelihatan. Nah, setan itu karena tidak kita lihat oleh Allah disebut jin. Maknanya makhluk yang tidak kelihatan. Jadi setan itu kadang jin itu maknanya apa? Setan, kadang jin maknanya kelompok selain manusia tinggi iman. Itu jenenge cara bahasa Arab. Ya manusia bahasa apa? Insun apa? Insun dari kata nisyan karena mudah lupa. Hati manusia bahasa Arabnya apa? Qalbun. Maknanya qalbun mola. Kadang seneng bojo, kadang mandek, kadang setengah-setengah. Semoga mola. Kadang ben wayo, kadang wedi. Itu jenenge mola. Kadang kepengin ambisius. Orang ambisius keselen, semangat sak piring tarik wangi ini, ras itu ambisius. Itu jenenge manusia. Qalbun apa? Lah itu bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu ngambil satu lafaz yang masih mengikat asal usul makna. Berhubung ati molak-malik bahasa Arab itu. Ya begitu seterusnya. Misalnya langit bahasa Arabnya apa coba sama nanti. Sama itu arti maknanya ya orang langit. Sama itu sesuatu yang atas. Makanya Allahu ala wa sama. Allah itu zat yang sama. Maknanya yang maha apa ya sesuatu yang di atas namanya sama. Makanya kayak orang Jawa bilang ini langit-langitan omah. Ya bilang ini ya langit-langitan omah. Ya sudah seperti itu memang bahasa Arab seperti itu. Nah, jadi sebenarnya tidak boleh protes. Ini Quran jin kok tafsirnya apa? Setan, karena setan dari segi tidak bisa dilihat itu bisa dikatakan jin maksudnya. Paham ya jelas ya. Aisyah tina tuh, bangunnya karena nerang karena rumah nggak jelas. Bangunnya karena nopo mateng ya nopo nggak jelas. Aisyah tina tegese pira-pira nopo setan. Ayuti una tegese toat. Sopo poro wong kafir rumeng sayatin fi ibadati ing dalam ibadah wong kafir iyana ingsun poro setan maksudnya mereka itu menyembah setan atau itu ya karena taat ning setan maksudnya dialihkan sangka barang hak niku menyembah Allah Subhanahu wa taala. Aksarum te akeh poro wong kafir bim kan poro sayatin mukminuna percaya kafir musadiku nanti bener kafir Lima ing dalam perkara yakuluna kang ngucap sapa kufar lagu yakuluna kang ngucap sapa para sayaten lagu maring kufar. Kala dawuh sapa wa taala fal yauma ing dalam dina iki layam ora miliki sobat dikum sebagian sira kabeh libasin. Maring sebagian sing liya ai ba'dil ma'budin. Tegese sebagian wong sing disembah libadil abidin maring sebagian sing nyembah. Ora miliki naf'an ing kemanfaatan syafaatan tegese ing syafaat wala daranan ora ing bahaya nak diban tegese ing kesiksaan. Wana kulo lan ngucap ingsun ladina maring wong akeh dolam kang dolem sapa ladina eka faru dikse kafir sapa ladina zuku ngicipono sira kabeh ada kanare ing siksane neraka alatikang untung kang ana sira kabeh biya kan latiku tukang dibuna iku ngorono sira kabeh wa idza tutlalan alikane den wacana alaihi ing atase kufar apa ayatuna pro ayat ingsun ayat Qur'an dikse Qur'an sifate ayatuna bayinatin khalif banget jelas wa dikaten dikse banget jelas. Ayat-ayat ingsun diwacana bilisani nabi kelan lisane nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau padha komentar sapa wong kafir mahal ora ana ta iki kula rajulun kecuali wong lanang. Yuri itu kang ngarepno sapa rajul ayat sudah pengalang-alangi sapa rajul kum ing sira kabeh. Ama sange perkara kana kang ana apa maiku ya kudu nyembah sapa agam bapak-bapak sira kabeh menal asnami sami pira-pira berhala.
Wa qalu lan padha komentar sapa wong kafir mahada ora ana te Qur'an iku ila iskun kecuali kedustaan fitun tegese kedustaan muftaron lan digawe-gawe ala wa ing atase Allah. Jadi tiang-tiang kafir nak komentari kanjeng Nabi, wah iki wong aneh-aneh. Jadi ya karena tadi mereka itu ora iso mikir. Itu nak wong Nasrani. Raja Habasha itu Nasrani pertama roh Nabi langsung pikirannya ini orang yang disebut-sebut dalam kitab Taurat dan Injil karena punya referensi. Punya apa? Referensi, ono lumayan. Semulane kabeh tarikh sepakat. Pertama Nabi cilik, sing roh pertama nak iku calon Nabi sinten? Rohibun apa? Ruhairah. Niku pendeta. Ya mergo ono referensi, ono napa? Referensi ada bacaan. Meskipun nanti ya terjadi kitab sing muharraf sing apa di napa? Muharraf kok ora bahasa sing dirubah. Berubah kayak Matias, Lukas dan sebagainya. Tapi tetap secara umum penetapan surga sama, ada surga, ada neraka, ada hisab, ada Tuhan, ada pahala, ada siksa. Tetap ono lumayan. Tentu bandingan komunis loh. Nah dibanding Islam tentu selalu inna dina inda wahil Islam.